Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Rupiah Drama? Hari ini saya akan sharing tentang materi matematika wajib di kelas 11 SMA. Nah, materinya adalah tentang persamaan trigonometri. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa ya tetap like, subscribe, komen, dan share video dari saya Rupiah Drama. Oke, materi kita hari ini adalah tentang persamaan trigonometri. Nah, kita bahas tentang persamaan trigonometri yang sederhana terlebih dahulu. Jadi jika kalian disuruh mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri, maka rumus atau formulanya adalah seperti ini. Jika persamaan trigonometrinya adalah bentuk sinus, maka sinus X derajat sama dengan sinus alfa derajat. Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Selanjutnya untuk kosinus X derajat sama dengan kosinus alfa derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Selanjutnya untuk nilai tangen, jika kalian sudah mencari himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri dalam bentuk tangen, maka tangen X derajat sama dengan tangen alfa derajat, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa tambah K dikali 180 derajat. Nah, ini adalah formula rumusan jika nilai sudutnya dalam bentuk derajat. Nah, sebagai contoh soal, saya akan berikan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Nah, yang pertama ini soalnya berhubungan dengan sinus. Sinus X derajat sama dengan sinus 50 derajat dengan interval X-nya berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kira-kira berapakah nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri ini? Nah, ingat tadi, kita sudah ada rumus tentang persamaan trigonometri untuk yang nilai sinus. Jadi, kalau disuruh mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri seperti ini, maka ini dia himpunan penyelesaian yang pertama, X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang alfa tambah K dikali 360 derajat. Nah, kamu lihat, kita samakan dengan rumusnya ini. Di sini X, di sini alfanya adalah 50 derajat. Jadi, kita masukkan saja rumusnya. Maka X sama dengan alfanya adalah 50 derajat. Maka 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau ada dua himpunan penyelesaiannya ya, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfanya tadi adalah 50 derajat, maka dikurang 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, lanjut. Maka di sini X sama dengan 50 derajat, tetap ya, tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat, hasilnya adalah 130 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, nah kita belum bisa menentukan nilai X, kenapa? Karena di sini ada masih bentuk konstanta K di sini. Nah, K di sini adalah merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti ada bilangan negatif dan juga bilangan positif serta ada 0. Nah, ingat intervalnya di sini adalah dari 0 sampai dengan 360 derajat. Kalaupun kita ambil misalkan bilangan K-nya adalah bilangan negatif, saya contohkan aja misalkan negatif 1. Negatif 1 dikali 360 derajat, hasilnya adalah negatif 360 derajat. Negatif 360 derajat ditambah 50, hasilnya adalah negatif 310. Tidak memenuhi interval yang diminta dari nilai X-nya. Jadi untuk bilangan negatif, kita tidak bisa pakai. Selanjutnya kita ke 0. Untuk K sama dengan 0. Berarti nilai K-nya kita ganti dengan 0. 0 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 0. 0 tambah 50, maka nilai X-nya sama dengan 50. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kita ambil untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 130 derajat tambah K-nya kita ganti dengan 0. 0 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 0. 0 ditambah 130, hasilnya adalah 130 derajat. Nah, kamu lihat 130 masih berada di interval ini. Dan 50 juga masih berada di interval ini.
Next, selanjutnya kita ambil untuk K sama dengan 1. Nah, kita tes dulu. Untuk K sama dengan 1, kalaupun saya masukkan nilai K kemari, saya substitusikan nilai K kemari, maka K-nya kita ganti dengan 1. 1 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. 360 derajat ditambah 50, hasilnya adalah 410 derajat. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia di luar interval ini. Dan di sini pun sama, kalau kita cek misalkan dia untuk K sama dengan 1, sama. 1 kali 360 derajat, 360 derajat tambah 130, nilainya lebih dari 360 derajat. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah, kita biasakan mulai dari yang paling kecil ya, 50 derajat, 130 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X derajat sama dengan sinus 50 derajat untuk interval X dari 0 sampai dengan 360 derajat adalah 50 dan 130 derajat. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x derajat sama dengan cos 70 derajat. Untuk interval penyelesaiannya x dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, saya sudah tuliskan rumus untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk yang kosinus. Cos x sama dengan cos alpha sama dengan x sama dengan, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan alpha tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alpha tambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini alpanya adalah 70 derajat dan nilai X di sini adalah 2X. Maka untuk mengerjakannya adalah 2X derajat sama dengan, kita 2X ya, sama dengan alpanya tadi adalah 70 derajat. Berarti 70 derajat tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan, atau 2X sama dengan negatif alpha. Alpanya adalah 70, berarti negatif 70 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, biar kita di sini mencari nilai X, maka persamaan ini kita semua bagikan dengan nilai 2. Agar X-nya menjadi X saja, tidak ada 2-nya lagi. Berarti di sini 2X dibagi 2 hasilnya adalah X derajat sama dengan 70. Dibagi 2 hasilnya adalah 35 derajat. Nah, 360 dibagi 2 hasilnya adalah 180 derajat. Oke, untuk yang ini juga sama ya. Atau X sama dengan 2X dibagi 2 hasilnya X sama dengan negatif 70 bagi 2 hasilnya negatif 35 derajat tambah 360 derajat dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Kita menentukan nilai X-nya. Nah, kita cari dulu nilai K yang memenuhi. Kalau kita ambil negatif, di sini negatif ya, kita misalkan ambil negatif 1. Kita ambil misalkan untuk K sama dengan negatif 1. Negatif kali 180 hasilnya adalah negatif 180 ditambah 35, nanti hasilnya tetap negatif. Tidak masuk interval, berarti tidak memenuhi. Selanjutnya kalau yang di sini, sama. Kalau K-nya kita ganti dengan negatif 1. Ini berarti negatif 180 tambah negatif 35, hasilnya adalah tetap negatif. Maka untuk bilangan negatif, dia tidak memenuhi. Sekarang kita lanjut ke nilai 0. Untuk K sama dengan 0, maka di sini nilai X-nya sama dengan 35 tambah K-nya kita ganti dengan 0. 0 kali 180 adalah 0 tambah 35, hasilnya 35 derajat, memenuhi ya. Kalau untuk yang di sini, untuk K sama dengan 0, kita cek. 0 dikali 180 derajat hasilnya adalah 0. 0 ditambah negatif 35 hasilnya adalah negatif 35. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak berada di interval yang diberikan. Oke, selanjutnya kita cek misalkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 kita lihat. Nilai X-nya sama dengan, nah kita ganti nilai K-nya dengan 1. 1 kali 180 hasilnya 180. 180 ditambah 35 hasilnya adalah 215. Nah, memenuhi interval di sini. Selanjutnya kita cek yang di sini. Untuk K sama dengan 1. Saya tulis di sini ya. Ya, untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan
K dikali 1 dikali 180 hasilnya adalah 180. 180 ditambah negatif 35 hasilnya adalah ya 145. Maka memenuhi ya, masih berada di interval ini, masih berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Next, selanjutnya ada lagi atau tidak? Kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Kalau untuk K sama dengan 2, kita cek di sini. Kalau untuk K sama dengan 2 berarti 2 dikali 180 hasilnya 360. 360 tambah 35 hasilnya melebihi interval ini, melebihi 360 derajat. Berarti untuk K sama dengan 2 tidak berlaku di sini. Kita cek di sini. Untuk K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan, untuk K sama dengan 2 berarti di sini K-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 180 adalah 360 derajat. 360 derajat ditambah negatif 35 hasilnya adalah 325. Hasilnya adalah 325 ya. Dia masih berada di interval 0 sampai dengan 360 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x sama dengan cos 70 derajat adalah, kita mulai dari yang terkecil 35, setelah itu 145, sorry pakai derajat ya, selanjutnya setelah 145 215, dan yang terakhir adalah 325. Nah, inilah dia himpunan penyelesaian dari persamaan yang nomor 2. Persamaan. Dan yang berikutnya contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tangen X derajat sama dengan tangen 45 derajat. Kira-kira berapa aja nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri ini? Nah, rumusnya tadi sudah saya buat di atas. Tangen X derajat kurang tangen alfa derajat, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa tambah K dikali 180 derajat. Nah, alfanya di sini adalah 45 derajat. Kita masukkan aja langsung ke rumusnya. Maka X sama dengan alfanya kita ganti dengan 45 tambah K dikali 180. Nah, intervalnya di sini himpunan penyelesaiannya X-nya berada dari interval 0 sampai dengan 360 derajat. Maka kita cek dari bilangan negatif dulu ya. Kalau negatif tidak memenuhi, kenapa? Karena di sini negatif 180. Kalau misalkan negatif 1 aja, maka negatif 180 tambah 45 hasilnya adalah negatif. Sedangkan intervalnya berada di 0 sampai dengan 360 derajat, tidak ada bilangan negatif di situ. Selanjutnya kita cek untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 dikali 180, 0 tambah 45, 45. Memenuhi. Selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1, kita cari nilai X-nya. X sama dengan, K-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 kali 180, 180. 180 tambah 45, 225. Nah, kita cek untuk K sama dengan 2, apakah bisa memenuhi. K sama dengan 2 berarti 2 dikali 180 hasilnya adalah 360. 360 tambah 45 hasilnya sudah 405. Tidak termasuk interval penyelesaiannya karena penyelesaiannya meminta nilai X-nya hanya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya ada 2 ini. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tangen X derajat sama dengan 45 derajat adalah 45 dan 225. Oke, mudah-mudahan kamu paham dengan penjelasan yang saya berikan. Cukup sekian materi persamaan trigonometri hari ini dari saya. Jangan lupa ya, tetap like, subscribe, komen, dan share video dari saya, Mufiah Kadrama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.